بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفصل الثاني عشر. وكما ينبغي لك ويتأكد عليك أن تحسن في جميع ما تفعله لله من الصالحات والقربات والخيرات، كذلك ينبغي لك أن تحسن في ترك ما تتركه لله من الأعمال السيئات والمحرمات والشبهات والشهوات. ومعنى الإحسان في تركها أن تتركها إخلاصا لله سبحانه وتعالى وتعظيما له وحياء منه وخشية ورهبة وخوفا منه، لا حياة من الخلق ولا رياء لهم ولا خشية منهم. وكذلك إذا تركتها ظاهرا تمنع نفسك باطنا من التحدث بها والميل إليها واشتهاء الوقوع فيها حسب ما تستطيع من ذلك. ومن الإحسان في الترك أن تعدل عن مظان ذلك من المواطن التي تخشى وقوعك فيها، وعن مخالطة من يجرك إليها أو يميل بك إلى القرب منها من قرناء السوء، فاعلم ذلك وبالله سبحانه التوفيق. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemarin diterangkan tentang masalah berbuat ihsan, berbuat maksimal baik terhadap bentuk ibadah kepada Allah. Sebagaimana kamu melaksanakan sholat dengan sebaik mungkin, melaksanakan wudhu dengan sebaik mungkin, baca Quran dengan sebaik mungkin, dan semua bentuk perbuatan taat, begitulah juga kamu berbuat baik dalam meninggalkan mungkarat, kemungkaran, meninggalkan yang haram dengan yang baik. Bagaimana bentuknya? Meninggalkan yang haram ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena khawatir ditegur, bukan karena ada masalah tertentu, tapi karena kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena malu disaksikan Allah kita melakukan yang haram. Pemberi nikmat Allah, mata kita bisa melihat, tapi kita melihat yang haram. Telinga kita bisa mendengar, tapi mendengarkan yang haram. Mulut kita berbicara, tapi berbicara yang haram. Kaki kita bisa berjalan, tapi menuju yang haram. Malu terhadap pemberi nikmat. Allah tidak menciptakan itu semuanya untuk kita berbuat dosa dan bermaksiat kepadanya. Begitu juga karena takut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Bagi orang maksiat nanti Allah akan memberikan azab yang setimpal. Dan fama asbarakum 'alan nar, siapa yang tangguh untuk menerima azab neraka, saudara? Manusia itu adalah lemah, kecil lubang daripada giginya terasa sakit yang tidak bisa merasakan kenyamanan dalam kehidupannya, apalagi azab kubur, apalagi penderitaan nanti ada di hari kiamat, apalagi siksa neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan maksiat ya, bukan karena malu terhadap makhluk, khawatir dia dikecilkan, khawatir dia diremehkan, khawatir dia tadi itu adalah tidak dihargai, bukan karena ingin dipuji supaya dikenal bahwa ini orang hebat, tidak tersentuh dengan yang syubhat apalagi dengan yang haram, bukan karena itu, bukan karena makhluk, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah satu bentuk ihsan dalam meninggalkan yang haram. Termasuk bentuk ihsan berbuat baik dalam meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mencegah diri kamu daripada kemaksiatan yang zahir
untuk tidak sampai menembus kepada hati kamu kemaksiatan yang batin. Maksudnya jangan ada rasa pingin untuk berbuat maksiat. Jaga hati. Bagi orang yang berhenti ngerokok misalnya nih, jangan ada kepingin untuk bisa merokok kembali. Bagi orang pecandu khamr, jangan ngelihat sponsor, jangan ngelihat kamu tadi itu hal-hal yang bisa membuat kamu itu tertarik untuk terjerembab lagi kepada khamr. Bagi orang yang berzina, jangan kamu membuat hal itu menarik bagi kamu untuk supaya bisa terjerumus lagi dalam perzinaan. Putus semua rantai yang bisa menyebabkan kamu tadi itu melakukan kembali yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk ihsan. Termasuk ihsan di dalam meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu meninggalkan tempat dan teman yang bisa menyebabkan kamu kembali melakukan yang haram. Wah, di sini aku pernah melakukan ini. Jangan kamu melihat, jangan, apalagi mampir ada di situ. Wah, ini teman lamaku yang pernah aku begini. Jangan kamu kenal lagi dengan teman itu. Alhasil, jadilah orang yang benar-benar meninggalkan yang haram karena Allah dan putus semua rantai, jangan sampai kesentuh dengan yang haram. Orang mukmin tuh kalau imannya sempurna, dia tidak mau kembali kepada yang maksiat atau kekufuran atau perbuatan dosa sebagaimana pernah tersentuhnya api. Nggak kepingin kena api lagi. Sebagaimana dia tadi itu terluka, nggak ingin terluka lagi. Kalau ada orang kena api, keselamut api, kemudian ingin ngerasakan lagi keselamut api, itu orang gila. Kalau ada orang pernah maksiat, ingin berbuat maksiat lagi, itulah orang yang gila, saudara. Karena sesungguhnya maksiat kepada Allah itu sama dengan mencalonkan dirinya untuk dibakar di api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama asbarakum 'alan nar. Pada hakikatnya setan ini menghasut manusia. Perbuatan maksiat itu adalah bukan kenikmatan, tapi kehinaan dan sesuatu yang sangat menjijikkan. Tapi bagaimana setan dengan rayuannya membuat kita bisa tertarik. Dengarkan baik-baik. Segala yang dilarang, wataknya manusia akan dibangkitkan al-hiris, akan dibangkitkan oleh setan, pingin tahu, pingin kenal segala yang dilarang. Ketika Nabi Adam ada di surga dan Siti Hawa dilarang untuk makan satu jenis pohon, yang lainnya boleh makan, satu jenis pohon. Disitulah setan membujuk untuk mengetahui kenapa satu pohon ini dilarang, kok yang lainnya tidak dilarang. Setan menjanjikan beberapa hal. Innama yanhakuma rabbukuma antilkuma syajarah litakuna minal malakaini au takuna minal khalidin wa qasamahuma bighurur. Tuhan kamu melarang kamu, wahai Adam dan Hawa, untuk makan ini pohon, karena kalau kamu makan ini pohon kamu jadi malaikat. Ambisi, keinginan untuk punya derajat naik, atau kamu dalam kenikmatan yang abadi di surga. Ini kalau makan ini inti akan kenikmatan abadi di surga. Ini syahwat, kenikmatan baik itu materi atau makanan atau yang lainnya. Sumpah setan, demi Tuhan, itulah kenapa Tuhan kamu melarang kamu untuk makan ini. Belum ada yang sumpah palsu saat itu, nggak ada yang berani.
Gambarannya adalah supaya kamu jadi orang hebat seperti malaikat, atau supaya kamu tadi itu kekal dalam kenikmatan. Lah itulah caranya setan untuk kita terjerembab, saudara. Setiap apa yang dilarang oleh Allah, jangan mau dibujuk sama setan. Itu kenikmatan, ente minum sekali aja ini, weh, seperti di surga. Kamu berbuat ini, kenikmatannya luar biasa. Perempuan ini, itu dan ini. Dia hanya membayangkan itu semuanya. Dan itu semuanya adalah tipu daya daripada setan untuk menghasut kamu. Kenapa? Targetnya adalah innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sair. Setan mengajak manusia berbuat maksiat untuk menjadi temannya ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tinggalkan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan itu semua maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena untuk menyelamatkan diri daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah menikmati yang menjijikkan itu semuanya. Jangan pernah menikmati daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nasib kamu bagaimana? Adam dan Siti Hawa di dalam surga karena melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan daripada surga. Wakif orang yang di luar surga kepingin masuk surga tapi melakukan yang dilarang oleh Allah. Ente mau berhayal. Yang di dalam surga aja melakukan yang dilarang oleh Allah dikeluarkan. Kemudian yang di luar surga pingin masuk dengan banyak melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu al-afiyah. Karena itu betul-betul jaga diri Anda, jangan mendolimi diri Anda. Allah menciptakan Anda untuk Allah jadikan Anda penghuni surga, bukan disiksa ada neraka, tapi Anda mengajak dan menikmati dengan anggota badan Anda maksiat kepada Allah, maka Anda telah mendolimi diri Anda sendiri yang harusnya masuk surga, tapi Anda akhirnya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada kita dan tidak terpengaruh dengan bujukan syaitan, dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang yang beruntung. Hadirin sekalian rahmatullah Allah, kita nggak kepingin ada satu gesekan. Jadi pemerintah memerintahkan untuk semua kegiatan ditiadakan sampai tanggal 8. Kan gitu ya. Karena itu maulid yang akan datang kita liburkan. Sebagai bentuk bahwa kita juga mengikuti peraturan. Begitu juga pengajian di Masjid Jami' untuk yang akan datang kita liburkan. Hanya satu kali, insya Allah 2 minggu berikutnya sudah lebih daripada tanggal 8. Ya. Dan selalu mohon kepada Allah sehat walafiat. Ya, selalu mohon kepada Allah selamat insya Allah. Jangan terlalu khawatir sehingga ketakutan, jangan juga terlalu sembrono sehingga kamu tadi itu main-main seakan-akan menantang, itu semuanya nggak benar juga ya. Jadi orang yang selalu menjaga kenikmatan Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk taat sambil mohon kepada Allah untuk supaya kita selamat ya. Jadi Jumat yang akan datang kita liburkan satu kali, tapi Jumat berikutnya insyaallah sudah kita buka kembali bi qudratillah.